Halo guys, balik lagi di channel MFK. Kali ini MFK akan menceritakan alur film berjudul Five Nights at Freddy yang rilis tahun 2023 yang bertema horor adik Rodati. Film ini berdasarkan serial game Amerika dengan nama yang sama. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. Berawal di sebuah restoran pizza terbengkalai bernama Freddy Fazbear Pizza. Di sana memperlihatkan seorang pria penjaga keamanan yang terlihat ketakutan mencoba melarikan diri dari gedung tersebut. Dengan susah payah ia berusaha kabur. Namun sialnya ia malah tertangkap dan diikat seperti alat penyiksaan oleh sosok robot animatronik bermata merah. Beberapa waktu kemudian beralih kepada seseorang yang bernama Michael atau dipanggil Mike. Ini dia mukanya. Dan adiknya bernama Abby yang penyendiri dan gemar menggambar. Diceritakan Mike adalah seorang satpam di sebuah mall. Melihat dari raut wajahnya, Mike ini memiliki masalah dalam pekerjaannya. Ia seringkali dipecat gara-gara perilakunya yang di luar kendali. Dan kejadian tersebut terulang kembali ketika Mike salah paham menghajar seseorang yang dianggap penculik. Terlihat membawa anak kecil di sebuah mall. Faktanya, bapak-bapak itu ternyata ayahnya bocah tersebut. Akibat ulah tersebut, Mike pun dipecat dan menjadi seorang pengangguran. Berikutnya, Mike menemui salah seorang konselor karir bernama Steve. Ketika melihat riwayat pekerjaannya yang amburadul, Steve pun menemukan pekerjaan yang cocok untuk Mike sebagai penjaga malam di restoran pizza Fazbear. Awalnya dengan tegas Mike menolaknya dengan alasan tak cocok bekerja shift malam. Steve pun menawarkan kembali jika Mike berubah pikiran. Scene berikutnya, Mike berada di rumahnya yang sederhana, di mana hanya ada adiknya yang bernama Abby. Mike selalu menitipkan adiknya kepada pengasuh bernama Max, karena kondisi keluarganya yang sudah tiada. Hubungan Mike dan adiknya terbilang buruk, berkomunikasi pun jarang. Namun dalam hatinya, Mike menyayanginya. Mike dalam kondisi tidak baik-baik saja, di mana terlihat ia selalu teringat keluarganya dalam mimpi. Keesokan harinya, Mike didatangi oleh bibinya yang telah lama menghilang, dan tiba-tiba menginginkan hak asuh Abby padanya. Dan sebenarnya Mike tahu alasan bibinya itu hanya karena menginginkan uang bulanan dari pemerintah. Terlihat situasi Mike terancam kehilangan Abby. Satu-satunya cara ia harus memiliki pekerjaan setelah disarankan oleh pihak dinas sosial. Peluang satu-satunya yaitu tawaran pekerjaan sebagai penjaga malam dari Steve. Saat itu, Mike akhirnya menawarkan dirinya untuk bekerja sebagai penjaga malam di Fazbear. Steve menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan agar memudahkan Mike saat berjaga. Terlihat Mike menjalankan malam pertamanya sebagai penjaga keamanan. Di scene berikutnya, Mike tak sengaja menemukan kaset video tentang profil restoran tersebut yang disebutkan bahwa mereka mempunyai sebuah boneka animakromatik buatannya. Setelahnya Mike merasa bosan dan mencoba berkeliling melihat situasi tempat tersebut. Di sana Mike tak merasakan hal aneh padanya, hanya keheningan yang terlihat. Dirasa melelahkan, Mike akhirnya tertidur dan menampilkan mimpinya kembali tentang saudaranya yang diculik. Kali ini mimpinya melihat 5 bocah yang terlihat berdiri di hadapannya. Di saat mendekati bocah tersebut, mereka malah kabur dan Mike mencoba mengejarnya. Namun Mike malah terbangun dari mimpinya.
dan baru menyadari hari telah menunjukkan pagi hari. Kemudian scene berpindah antara Max, si pengasuh Abby, dan bibinya Mike. Mereka terlihat duduk bersama dan merencanakan sesuatu. Dalam hal ini bibinya Mike bekerja sama dengan Max. Kali ini mereka merencanakan sesuatu agar Mike dipecat dari pekerjaannya supaya Mike tidak diizinkan mengasuh Abby, yaitu dengan merusak tempat tersebut. I mean, you don't mess it up. Scene berikutnya, Mike bekerja di hari keduanya. Seperti biasa, Mike selalu tertidur di saat jaga malam. Lagi-lagi mimpi yang sama dialami Mike. Bocah-bocah terlihat kembali dan Mike mencoba mengejarnya setelah mereka lari. Dan kali ini Mike berhasil mengejarnya. Namun yang didapat adalah luka goresan yang disebabkan oleh bocah tersebut. Mike pun terbangun. Kali ini terlihat keanehan terjadi di mana listrik seolah-olah konslet. Untungnya Mike teringat arahan konselor karir dulu, yaitu mematikan saklar listrik di tempat tersebut. Di saat yang sama, Mike dikunjungi oleh polisi yang bernama Vanessa. Ini mukanya. Vanessa melihat luka Mike di tangannya, persis luka dalam mimpinya. Hal tersebut membuatnya bingung. Dan di sini terlihat Vanessa begitu paham tentang tempat tersebut. Best thing you've seen in your entire life? Dari latar belakang ditutupnya restoran tersebut pada tahun 1980-an sampai kaitannya dengan hilangnya 5 orang anak di sana yang menjadi pemicu tutupnya restoran tersebut. Do your homework, did you? Scene berikutnya terlihat waktu menunjukkan pagi hari. Mike dan Vanessa terlihat bersiap untuk pulang. Di samping itu terlihat preman sewaan bibi Mike menunggu Mike meninggalkan Fazbear. Max, si pengasuh itu pun ikut dalam rencana tersebut. Terlihat beberapa orang masuk ke dalam, sementara Max menunggu di luar. Awalnya mereka menjalankan rencananya dengan lancar. Dan beberapa saat kemudian salah seorang preman melihat sosok robot boneka di hadapannya. Tak mengira ternyata ia diserang. Satu persatu para preman tersebut hilang akibat ulah robot boneka yang diyakini sebagai teror yang nyata. Terlihat tinggal pacar Max yang tersisa. Ia bersusah payah untuk selamat. Merasa tak beres, Max pun mencoba masuk ke dalam. Tak menyadari ia masuk perangkap Fazbear. Setelah mengikuti sosok anak kecil yang misterius, naas nasibnya berakhir sampai di sana setelah melihat sosok robot boneka merenggut nyawanya. Scene berpindah di mana Mike berada di rumahnya. Ia nampak senang ketika mendengar Abby tak senang jika bersama dengan bibinya. Tiba-tiba Vanessa pun datang dan mengkonfirmasi jika Freddy Fazbear telah dibobol. Ia menyayangkan kelalaian Mike saat berjaga, ditambah Mike kecanduan obat tidur. Namun Mike tak memberikan alasannya secara jelas. Oleh karena itu Mike mengajak Vanessa duduk santai bersama. Dan Mike meluapkan kesedihan yang dialaminya mengenai kejadian penculikan adiknya ketika kecil. Mike merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Hingga sampai sekarang pun Mike belum bisa move on. Karena itu Mike seringkali mengkonsumsi obat tidur. Vanessa pun hanya bisa memotivasinya dan mengungkapkan jika Mike masih mempunyai Abby. Scene pun berlanjut. Terlihat Mike mencoba menghubungi Max. Sepertinya Mike belum mengetahui bahwa Max telah tewas atas kejadian tadi. Tak ada pilihan lain, Mike membawa Abby ke tempat kerjanya. You're not here to have fun. Okay. Malam pun tiba. Mike dan Abby telah sampai di Fazbear Restoran. Awal mula Mike melihat kondisi tempatnya yang berantakan akibat ulah preman-preman tadi. Mike pun berinisiatif membereskannya dan menyuruh Abby untuk tidur.
Terlihat Mike tertidur saat berjaga. Ia pun masuk ke dalam mimpi yang sama. Kali ini Mike berhasil berkomunikasi dengan salah satu bocil dalam mimpinya. Lantas, Mike memohon bantuan untuk menemukan pelaku penculik adiknya. Lantas bocil itu pergi dan meninggalkan sebuah gambar seperti boneka kelinci kuning. Karena hal itu Mike langsung terbangun dalam mimpinya. Kemudian Mike melihat Abby tak ada di tendanya dan langsung mencarinya. Hal aneh pun terlihat saat Mike menemukan Abby sedang bermain dengan sejumlah boneka robot tersebut. Nampaknya Abby terlihat senang dan akrab dengan mereka. Malahan Abby memperkenalkan mereka kepada Mike. Mike merasa janggal dan mengira ada yang mengerjainya. Ia pun mengajak Abby untuk pulang karena merasa ada yang tak beres dengan kejadian tersebut. Okay, Abby, cool. Setibanya di rumah, Mike masih mengingat kejadian tadi malam. Terlihat sambil melamun tak sengaja Mike melihat gambar-gambar Abby di mejanya. Mike pun kaget melihat gambar-gambar Abby yang terlihat seperti menceritakan penculikan Garrett. Mike pun akhirnya mencocok-coloki gambar-gambar Abby dan menanyakan langsung kepada Abby. Abby pun menjelaskan bahwa benar gambar tersebut tentang Garrett. Dan Abby tahu cerita tersebut dari hantu bocah-bocah dalam mimpi Mike yang menyebutnya kelinci kuning. Malam pun tiba, terlihat Mike dan Abby melihat Vanessa berada di Fazbear. Abby pun langsung bermain dengan robot-robot tersebut. Sementara Mike dan Vanessa terlihat mencari dan membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk kegiatan malam tersebut dan menyebutkan jika ada kesempatan untuk mengungkap pelaku penculikan adiknya dengan memanfaatkan informasi dari para animakromatik. Mereka nampaknya menjalin hubungan dengan para animakromatik tersebut. Namun hal buruk terjadi, Abby tak sengaja terluka ketika bermain bersama mereka. Dan hal tersebut membuat sedikit kacau. Setelahnya, Mike dan Abby pun pulang dan Vanessa mengingatkan untuk tidak membawa Abby kembali karena akan terjadi hal buruk. Bring Abby back here again, I will shoot you. Pagi harinya, Mike terlihat frustasi atas segala hal yang terjadi. Tak ada jalan lain, ia pun meminta bibinya untuk menjaga Abby di rumahnya. Sementara itu, Mike melanjutkan pekerjaannya dan terlihat ia membeli pil tidur agar merasa tenang di saat jaga malam. Mike pun sampai dan langsung meminum pil tidur. Terlihat Mike masuk ke dalam mimpi yang sama. Kali ini ia melihat keluarganya utuh, termasuk Garrett. Lantas bocah-bocah tersebut muncul dan menawarkan Mike untuk selalu bertemu dengan keluarganya, namun mereka meminta Abby sebagai gantinya. Awalnya Mike setuju, namun ia baru tersadar karena semua ini adalah kebohongan saja. I can't. Mike pun terbangun dan anehnya ia terperangkap. Kali ini nyawa Mike terancam ketika animakromatik akan melukainya. Untungnya Mike masih bisa selamat, walaupun kondisinya terpojok oleh kelompok animakromatik tersebut. Di sisi lain, Abby terlihat mengurung dirinya di kamar karena bibinya ada di rumahnya. Namun ada sesuatu terjadi, salah satu animakromatik datang untuk menjemput Abby. Namun naas, nasib bibi Abby tewas oleh boneka animakromatik tersebut. Mereka pun pergi menggunakan taksi. Di sisi lain, Mike terlihat diselamatkan oleh Vanessa. Luka Mike diobati oleh Vanessa di pos polisi. Terlihat Mike panik karena keselamatan Abby terancam. Ia pun menceritakan mimpinya kepada Vanessa. Tak hanya itu, Vanessa mengungkapkan fakta yang mengejutkan tentang sejarah adanya roh jahat yang mendiami boneka animakromatik. Ternyata dalam semua itu adalah ayahnya Vanessa, yaitu William Afton, yang sering disebut kelinci kuning. Mike pun terkejut mendengarnya, namun Mike hanya fokus pada keselamatan Abby.
Vanessa pun memberikan trik untuk melawannya dengan memberikannya kejutan listrik. Itu akan mempengaruhinya. Mike pun mengajak Vanessa, namun Vanessa menolaknya dengan alasan ia takut terhadap ayahnya. Scene pun berlanjut, Mike dengan segera pergi ke Fazbear. Sementara Abby sudah berada di sana. Mike pun diarahkan Vanessa untuk masuk lewat pintu sebelah. Terlihat Mike berhasil masuk dan dengan hati-hati ia memberikan arus listrik kepada para animakromatik tersebut. Namun Abby terlihat sedang bersama salah satu animakromatik ke sebuah ruangan di mana terdapat robot si mata merah. Tiba-tiba Abby dipaksa masuk ke dalam robot tersebut. Untungnya Mike datang tepat waktu dan menyelamatkan Abby. Mereka pun pergi menyelamatkan diri. Namun naas, boneka animakromatik yang masih hidup menyerang Mike. Abby pun meninggalkan Mike karena Mike menyuruhnya. Scene berlanjut, terlihat Mike dan Abby terpisah. Sementara itu Abby terlihat berusaha menghindari boneka animakromatik yang masih hidup. Ia pun mencoba bersembunyi. Di sisi lain, Mike berhasil lolos setelah ia melawan boneka tersebut dengan menyetrumnya. Ketika Mike mencari Abby, ia dikagetkan munculnya sosok animakromatik berbentuk kelinci kuning. Dan sepertinya ia adalah dalangnya. Mike pun mencoba mengalahkannya dengan pistol listrik. Namun hal itu tak berpengaruh padanya. Nampaknya ia berbeda dengan boneka animakromatik yang lain. Di sisi lain, Abby terselamatkan oleh Vanessa yang datang menyelamatkannya. Sementara itu, Mike nampaknya kewalahan menghadapi kelinci kuning itu. Di saat yang tepat, Vanessa datang dan membantu Mike. Dan fakta mengejutkan, kelinci itu memperlihatkan wajah aslinya, yaitu seorang manusia di mana itu adalah ayahnya Vanessa. Vanessa mencoba menghentikannya, namun nahas ia terluka karena ditusuk oleh ayahnya sendiri. Dan pada saat itu, Abby terlihat sedang berusaha menjelaskan fakta sebenarnya siapa pembunuh anak-anak tersebut dengan cara menggambarnya. Usaha itu pun nampaknya berhasil dan para arwah yang mendiami animakromatik mendekati si pembunuh tersebut. Tak berlangsung lama, ia merasakan sesuatu dalam tubuhnya. Dan ternyata tubuhnya terluka oleh mesin boneka yang ia pakai. Kesempatan untuk kabur pun tak disia-siakan Mike, Vanessa, dan Abby. Mereka berhasil lolos setelah gedung Fazbear runtuh. Beberapa waktu kemudian, terlihat Abby berubah menjadi anak yang periang dan bersosialisasi. Di samping itu, hubungan Mike dan Abby semakin baik. Sementara itu, nasib Vanessa terlihat sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma. Mike berharap agar Vanessa cepat sembuh. Di akhir film, kita bisa lihat si kelinci kuning terkurung oleh arwah anak-anak di suatu tempat. Dan film pun berakhir.